Selamat pagi Pak. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bumi ingin mewawancari Bapak seputar peran dan kegiatan DPRD. Oke, sekretariat ya. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas bersedia sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bio Pertama dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Juwita Lestari. Saya Amanda Lestari. Saya Nabila. Saya Nita Bila. Oke, apa yang mau ditanyain? Saya soalnya juga orang akuntansi, S1, S2 akuntansi. Saya S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, belum ada dulu di Mataram bisa S1 akuntansi. Lalu dua lagi. Apa yang udah tanyain? Pertanyaan pertama itu, bagaimana tahapan utama dalam proses penyusunan APBD di pemerintahan daerah seluruh? Oh iya. Itu normatif gitu. Jadi kalau mau lihat itu lihat di baca di website aja. Normatif dan itu terus kita lakukan secara ini dari BPAS, terus pembahasan kuat, terus nanti ada penetapan, lantas ada pendalaman dari DPR sebagai fungsi budgetnya di situ, baru ditetapkan APBD oleh DPR bersama dengan kalau dibawa ke Kemendagri itu evaluasi. Itu di website bisa dibaca. Seperti itulah tetap kita lakukan. Tidak boleh kita menyimpang dari aturan itu, karena nanti ujungnya di Kemendagri akan dipermasalahkan. Tahapannya harus seperti itu. Dan itu berakhir tanggal, kalau untuk murni 30 November harus sudah selesai. Kalau bikin murni 30 November sudah harus ditetapkan. Kalau lebih dari itu kembali ke APBD tahun sebelumnya. Tidak boleh lebih dari 30 November. Untuk tahun 2026 tidak boleh lebih dari 30 November tahun 2025. Di website bisa dibaca kalau itu. Terus apa? Santai aja, nggak usah ini. Terus Pak, apa prioritas utama dalam APBD tahun ini? Oh, secara keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan APBD NTB. Iya. Sebenarnya Sebenarnya kalau APBD nggak kesini sih, ke Bapeda sebenarnya. Kita kan bagian kecil daripada ininya. Saya pikir kalian mau nanya terkait dengan tugas dan fungsi kami selaku sekretariat DPRD. Kalau secara pertanyaannya seperti itu, pertanyaannya ke Bapeda yang lebih paham terkait dengan apa utamanya gitu. Kami di sekretariat yang ngurus sekretariat DPRD gitu. Jadi masing-masing dinas ini ya, dinas badan itu membantu gubernur dalam hal bidang tugasnya masing-masing. Misalnya di dinas pertanian, di bidang pertanian, pertambangan di bidang pertambangan. Kalau pertanyaannya itu paling tidak Bapeda itu yang menjawab, itu terlalu luas gitu. Walaupun mungkin bisa kami jawab, tidak akan memuaskan kalian, tidak akan menjawab pertanyaan ini. Ada lagi, santai aja, nggak usah pakai boleh. Jadi pertanyaannya siapa saja anggota yang terlibat dalam penyusunan APBD kalau di DPR? Oh iya, semua anggota terlibat.
semua anggota DPRD terlibat. Memang secara spesifik memang ada badan anggaran. Ya kebetulan memang di bagian keuangan ini yang selaku leading sektornya melayani, memfasilitasi kegiatan badan anggaran. Nah, nanti saya juga ada rapat dengan TAPD. TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah. Di eksekutif itu di eksekutif TAPD namanya kalau sini badan anggaran. Itu yang intens berkomunikasi. Tapi secara umum semua anggota DPRD berkontribusi dalam hal penetapan anggaran APBD. Karena nanti setelah ditetapkan anggaran masing-masing OPD perangkat daerah sekian, nanti di komisi akan juga dibahas terkait dengan APBD masing-masing perangkat daerah itu. Memang secara khusus badan anggaran lah yang berkomunikasi dengan tim anggaran pemerintah daerah. Apalagi Di sini saya ingin bertanya apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah setelah menyusun RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD. Ya. Nah, pada APBD, RAPBD menjadi APBD. Itu makanya saya bilang tadi umum sekali kalau pertanyaan seperti itu. Harusnya ke Bapeda gitu. Bapeda memang dia lebih umum pekerjaannya. Kalau kami kan melayani DPRD, tapi apa tadi jawabannya? Apa saja langkah-langkah setelah yang dilakukan pemerintah yang menyusun RAPBD. dalam penyusunan langkah-langkahnya sama pertanyaan dengan tadi. Oh masa? Bisa dilihat di website. Kalau yang itu bisa. Udah ada. Tadi terus terang saya pikir pertanyaannya menyangkut tentang sekretariat DPRD. Ya, DPRD lah boleh. Jadi agak umum gitu loh. Apalagi yang lebih khusus misalnya, kalau saya sarankan misalnya ingin lebih tahu bagaimana ininya, ke BPKAD atau Bapeda lebih pas kalau secara umum, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun website aja bisa kok, website pasti ada lah langkah-langkah karena itu ada di situ. Dan kita pasti dilalui oleh semua provinsi terkait dengan langkah-langkah itu. Dan mungkin beda-beda lah, sama semua di baik provinsi maupun kabupaten kota. PPAS ditetapkan, diajukan oleh eksekutif dan ditetapkan. Atas itu nanti menjadi bahan untuk pembahasan APBD, RAPBD. Ini kita bulan ini akan mulai setelah RPJMD ditetapkan. RPJMD kan 5 tahun. Kalau sudah RPJMD ditetapkan, baru kita nanti akan membahas APBD perubahan. APBD perubahan. Pasti nanti itu ya mungkin ada saja yang tidak pas kita rencanakan pada awal dulu, itu dirubah-rubah sedikit atau ditambah sedikit anggarannya atau dikurangi atau ditambah, itu perubahan anggaran. Setelah itu baru kita ke APBD murni. Setelah selesai APBD perubahan baru ke APBD murni. Yang tadi saya bilang 30 November sudah harus ditetapkan.
Kalau secara umum saya kira untuk APBD lebih pas ke Bapeda. Secara umum itu lebih. Tadi pertanyaan agak-agak saya tadi sudah sampaikan, saya pikir menukik ke fungsi kami Ya. di sekretariat DPRD gitu. Jadi agak kurang pas. Kalau yang mekanisme saya kira di website banyak. Apalagi ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal. Ada di web adalah ada kok. Jadi bisa dibaca di inilah tahapan-tahapan ini. Dan tapi di sebenarnya tulisan rancangan, pembahasan ada di situ di website. Benar dah ini dari penyusunan RKPD, lantas penyusunan APBD, dan BPAS-nya, terus pengenalan rancangannya berdasarkan BPAS rancangan, terus pembahasan itu harus bersama DPRD. Tapi memang dari awal bersama DPRD. Terus pengesahannya itu yang saya bilang, kalau APBD murni itu disahkan paling lambat tanggal 30 November. Nah ini kan ada pertama tanggal 30 November. Tidak mencapai kesepakatan, jika pemerintah daerah dan DPRD tidak mencapai kesepakatan hingga pada suatu yang ditentukan, maka pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya. Kalau tidak sepakat sampai tanggal 30 November, maka menggunakan APBD tahun sebelumnya. Apalagi, wah ini nggak siap bertanya ini. Pertanyaan kita seberat. Oh terlalu umum sih. Harus yang lebih khusus. Makanya kalau misalnya lain kali misalnya kalau misalnya ke suatu perangkat daerah SKPD, lihat SKPD-nya apa tugasan mereka. Kalau misalnya hal-hal yang umum, saya kira ini kalau Bapeda lebih ke ADA. Atau paling tidak ini pelajari buku sebelumnya, karena nanti bahannya bisa lebih apa yang ditanyakan. Kalau apa ini ya umum sih, observasi, wawancara, cuman pertanyaannya justru terlalu umum. Itu sudah, saya pikir tugas fungsi kami di sekretariat DPRD yang memfasilitasi, membantu kegiatan daripada anggota DPRD. Saya pikir seperti itu. Kenapa kalian memilih di sini? Ada lagi? Iya. Dah? Mungkin itu saja wawancara dari kami, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Semoga wawancara ini bisa menambah wawasan kita semua tentang peran DPRD di daerah.
baca di web aja. Ya, saya baru buka lengkap kok. Jadi kalau yang umum-umum lah, kalau yang umum-umum tadi di Kompas ini bisa buka. Tahapan di Kompas ini pas ya, persis 7 tahapan. Tahapan proses penyusunan APBD kabupaten kota sama aja, provinsi juga sama.